Halo Sobat Safety, selamat datang kembali di Safety Channel. Gimana kabarnya? Saya selalu berharap kita semua baik-baik saja ya. Dan yang terpenting, utamakan safety di lingkungan kita. Nah Sobat Safety, video sebelumnya saya sudah menjelaskan tata cara evakuasi gempa bumi dan kebakaran yang baik. Video kali ini saya ingin share atau berbagi mengenai gimana sih membuat struktur emergency response team beserta tugas-tugasnya. Oke, Sobat Safety, sebelum masuk ke materi, bantu berkembangnya channel ini cukup dengan subscribe dan tekan loncengnya. Tujuan instruksionalnya, setelah mempelajari materi ini, diharapkan kita tidak hanya mengetahui, tetapi kita juga dapat memahami bagaimana sih cara membuat emergency response team dalam membentuk struktur organisasinya, serta tanggung jawab atau peran yang berada di organisasi tersebut. Nah, Sobat Safety, pengertian dari Emergency Response Team atau ERT, sekelompok dalam bentuk organisasi yang mempersiapkan dan menanggapi keadaan darurat seperti bencana alam atau gangguan operasi bisnis. Nah, ini secara umumnya aja ya Sobat Safety ya, pengertian dari ERT. Nah, tujuan dari ERT adalah organisasi yang dibentuk untuk menanggulangi keadaan darurat dengan sistematis, aman, dan efektif. Selain itu juga dapat meminimalisirkan kerugian sekecil-kecilnya. Selanjutnya, landasan hukum dari ERT ya. Nah, saya dapat 4 landasan hukumnya. Dari yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang K3, PP Nomor 50 Tahun 2012, PU Nomor 20 Tahun 2019, dan yang terakhir Kemenkes Nomor 48 Tahun 2016. Nah, ini landasan hukumnya. Kenapa sih tim emergensi itu harus dibentuk? Inilah dasar-dasar hukumnya ya. Oke, langsung aja Sobat Safety, ini contoh standar minimal struktur emergency response team ya. Di sini ada ketua, paling atas sudah pasti ya. Di bawahnya itu ada posko atau operator atau teknisi ya. Nah, di bawahnya lagi ada kepala peran lantai, dia membawahi regu pemadam, regu P3K, regu evakuasi. Nah, di bawahnya regu evakuasi ada regu rescue dan regu salvage atau barang-barang pentingnya. Dan selain itu juga ada satpam area dan P3K atau poliklinik ya. Ini Sobat Safety tinggal cantumkan namanya aja ya, ketuanya siapa, operator siapa, teknisi siapa, kepala perantai siapa, dan lain-lain. Nah, Sobat Safety, ini ada catatan penting juga, Sobat Safety bisa tambahkan tim darurat banjir, tumpahan chemical, dan lain-lain. Pastinya ini sesuai keadaan atau proses di bangunan tersebut. Ini Sobat Safety contoh bila di bangunan tersebut atau pabrik tersebut yang kerjanya shift ya, kita bisa menggunakan whiteboard, kita tuliskan namanya, shift pagi siapa, shift siang siapa, dan shift malam siapa. Jadi mereka tahu tugas-tugas bila terjadi keadaan darurat. Nah, Sobat Safety, ini yang pertama, tugas ketua IRT ya. Yang pertama, siaga untuk menerima status laporan dan memutuskan apakah harus melakukan evakuasi bertahap atau total. Yang kedua, menuju ke posko kebakaran untuk memimpin operasional. Operasional di sini adalah proses evakuasi ya. Yang ketiga, pastikan bahwa dinas pemadam kebakaran dan rumah sakit sudah dihubungi jika dibutuhkan. Contohnya kalau dibutuhkannya emergensi atau evakuasi secara total. Dan kalau rumah sakit itu bila mana ada yang
terluka serius ya. Yang keempat, pastikan bahwa peran kebakaran lantai telah melaksanakan tugasnya. Kelima, pastikan peralatan pendukung proses evakuasi berjalan sesuai prosedur. Ini yang kelima ini proses dari tim teknisi ya, seperti apakah pompa hidran berjalan dengan baik, emergensi lampu berjalan baik, dan lain-lain. Dan yang terakhir, membuat laporan setelah proses evakuasi selesai. Selanjutnya, tugas operator. Yang pertama, secepatnya menghubungi dinas pemadam kebakaran atau rumah sakit. Yang kedua, jangan memutuskan hubungan telepon sampai dinas pemadam kebakaran atau rumah sakit tiba ke lokasi. Dan yang terakhir, mengendalikan sistem pemberitahuan umum atau announcement. Mengendalikan sistem ini contohnya ya, jika ketua IRT itu memerintahkan untuk evakuasi bertahap, evakuasi total, dan lain-lain. Ini ada catatan juga di sini, tugas operator ini bisa dialihkan fungsi ke tim security ya, jika manpower-nya terbatas. Selanjutnya, tugas teknisi. Ini tugasnya mengatur dan mengontrol peralatan mekanik maupun elektrik, seperti lift, alarm, pompa kebakaran, hidran, lampu darurat, dan lain-lain. Dan selanjutnya membantu kelancaran tugas bantuan datang ya. Tugas bantuan datang ini seperti tim pemadam. Nah, biasanya tim pemadam itu meminta izin untuk mematikan aliran listrik gedung tersebut. Selanjutnya, tugas ketua atau wakil ketua kebakaran lantai. Dia ada dua ya. Yang pertama itu pada saat mendengar alarm, memastikan susupan alarm kebakaran untuk menentukan sumber alarm tersebut. Selanjutnya, apabila kebakaran tidak berada pada lantai, yakinkan bahwa lantainya siap untuk evakuasi. Selanjutnya, apabila kebakaran di lantainya, segera laporkan ke posko kebakaran. Contohnya ya, namanya, jenis yang terbakar, lokasinya, situasi terakhir. Dan yang terakhir ini memimpin pelaksanaan operasional di lantainya. Memimpin operasional di lantainya seperti tim evakuasi, regu pemadam, service, dan lain-lain. Yang kedua, tugas dari peran kebakaran lantai. Pada saat mendengar pemberitahuan evakuasi, ini dari announcement ya, atau dari ketua IRT memerintahkan untuk proses evakuasi. Yang pertama, periksa semua ruangan dan perhatikan setiap penghuni di lantainya untuk melaksanakan evakuasi. Selanjutnya, pada saat evakuasi, berikan perhatian khusus pada orang cacat, ibu hamil, anak-anak, dan lain-lain. Pastikan bahwa seluruh penghuni lantainya sudah melaksanakan perintahnya sesuai prosedur. Pada saat tiba di tempat berhimpun, laksanakan inventarisasi atau absensi terhadap penghuni lantai. Laporkan tentang situasi terakhir dan status evakuasi. Selanjutnya, tugas satpam area. Yang pertama, mengamankan area gedung yang terbakar. Yang kedua, mengatur lalu lintas di sekitar gedung, dipastikan aman dan mudah dilalui ya, oleh kendaraan dari eksternal seperti pemadam, rumah sakit, dan lain-lain. Mengatur perpindahan kendaraan di tempat parkir ke tempat yang lebih aman. Selanjutnya yang keempat, mengatur tersedianya jalan masuk bagi bantuan luar yang datang. Nah, ini yang seperti mobil pemadam atau rumah sakit ya. Kelima, menjaga dokumen atau barang yang diselamatkan oleh tim service atau tim regu evakuasi barang-barang penting. Yang keenam, sebagai petunjuk jalan bagi bantuan luar yang datang. Yang ketujuh, melarang keluar penghuni gedung dan melarang tamu masuk ke area bangunan ya, kecuali bantuan dari luar. Dan yang terakhir, selalu berkoordinasi dengan regu atau pihak lain. Selanjutnya, tugas P3K atau poliklinik. Yang pertama, siaga menerima laporan jika ada yang terluka, melakukan pertolongan dengan cepat dan tepat apabila ada korban yang mengalami gangguan kesehatan. Yang ketiga, membawa korban ke rumah sakit apabila ada korban yang perlu mendapat pertolongan lebih lanjut atau cederanya serius ya. Dan yang terakhir, selalu berkoordinasi dengan pihak rumah sakit dan tim lainnya. Nah, ini ada catatan juga di sini, kita bisa lakukan oleh tim P3K lantai jika manpower terbatas atau tidak memiliki poliklinik khusus. Selanjutnya, tugas sergu pemadam. Yang pertama, memadamkan dan melokalisir kebakaran serta menekan kerugian sekecil-kecilnya. Yang kedua, memadamkan kebakaran dengan menggunakan peralatan yang tersedia seperti apar dan hidran secara efektif dan efisien.
Yang ketiga, melaporkan terjadi kebakaran, perkembangan, dan hasil pemadaman. Yang keempat, selalu berkoordinasi dengan regu atau pihak lain. Nah, ini yang melaporkan terjadi kebakaran, perkembangan, dan hasilnya adalah ini yang menentukan ketua IRT apakah evakuasi bertahap dan atau evakuasi total. Selanjutnya, tugas P3K lantai. Pertama, melaksanakan pertolongan pertama seperlunya dengan cepat dan tepat apabila ditemukan korban yang mengalami gangguan kesehatan. Mentransportasikan korban ke tempat lain yang lebih aman. Jadi kita usahakan pindahkan ke tempat yang lebih aman ya, atau ke area posko pemadam. Yang terakhir, selalu berkoordinasi dengan regu atau pihak lain. Selanjutnya, tugas regu evakuasi lantai. Yang pertama, mengevakuasikan penghuni ke tempat berhimpun yang telah ditentukan atau titik kumpul. Yang kedua, memberi petunjuk, mengarahkan dan mencarikan jalan keluar kepada penghuni gedung. Selalu mengingatkan penghuni agar tidak menggunakan lift, sekaligus mengarahkan agar menuju tangga darurat terdekat. Selalu mengingatkan kepada ibu-ibu yang memakai sepatu berat tinggi. Selanjutnya, yang kelima, menginformasikan ke regu P3K apabila ditemukan penghuni yang perlu mendapatkan pertolongan. Yang keenam, menginformasikan ke regu rescue apabila ditemukan penghuni yang terperangkap di suatu tempat. Ketujuh, selalu berkoordinasi dengan regu atau pihak lain. Dan 8, sudah pastinya melakukan absensi ya, absensi penghuni gedung di area titik kumpul. Selanjutnya, tugas regu rescue atau tim rescue. Pertama, menyelamatkan penghuni gedung yang terperangkap di dalam gedung. Kedua, selalu berkoordinasi dengan regu dan pihak lain. Nah, ini menyelamatkan penghuni gedung yang terperangkap ya. Nah, biasanya ini memang area-area yang berbahaya atau berbahaya dalam artian di sini adalah yang sudah terbakar. Nah, ini memang oleh tugas-tugas yang sudah terlatih, benar-benar terlatih ya untuk menghadapi keadaan yang sudah keadaannya parah atau kebakarannya hebat dan lain-lain. Ini catatannya ya, regu rescue ini dianjurkan kepada orang yang memiliki keahlian khusus dan terlatih. Nah, jika manpower terbatas, tim regu rescue ini kita boleh kita tiadakan, tetapi pastikan tim pemadam kebakaran umum sudah menuju lokasi. Nah, jadi kalau kita tidak memiliki tim rescue, ketua regu pastikan saja sudah menghubungi tiap pemadam kebakaran. Jadi tim damkar lah atau pemadam kebakaran lah yang akan menolong orang atau yang terperangkap di dalam gedung. Selanjutnya, tugas serbu penyelamatan barang. Yang pertama, menyelamatkan barang berharga atau dokumen penting ke tempat lain yang aman yang telah ditentukan atau ke posko pemadam atau bisa juga ke area posko pos security ya. Yang kedua, menyerahkan barang atau dokumen tersebut ke bagian pengamanan, selalu memonitor situasi terakhir kebakaran, selalu berprinsip bahwa keselamatan jiwa lebih penting dari harta benda. Nah, jadi ini Sobat Safety, kenapa lebih penting kalau memang barang itu tidak bisa selamatkan, lebih baik kita biarkan saja atau kita tinggalkan. Jadi jiwa, keselamatan jiwa itu lebih penting daripada harta benda. Dan yang terakhir, selalu berkoordinasi dengan regu atau pihak lain. Nah, ini untuk tugas regu penyelamatan barang bisa ada atau bisa tidak ada. Ini tergantung dari manajemen tersebut apakah perlu barang-barang penting diselamatkan. Oke, Sobat Safety, ini proses pelaporan ke ketua IRT. Nah, ini Sobat Safety yang pertama ya, tim evakuasi. Ini contohnya aja ya. Kenapa sih harus ada laporan ke ketua IRT pada saat proses evakuasi? Karena ketua IRT harus membuat laporan ke instansi terkait atau membuat evaluasi apakah perlu ada perbaikan atau tidak. Inilah fungsinya proses pelaporan ke ketua IRT. Yang pertama, tim evakuasi laporkan sesuai areanya masing-masing. Contoh, area office komplit, tidak ada yang terjebak di dalam bangunan. Nah, sebaliknya kalau memang ada yang terjebak, bisa laporkan ke ketua IRT. Selanjutnya, tim sales atau barang penting, barang-barang penting sudah dibawa ke posko pemadam atau posko security atau posko pemadam ya. Dan sebaliknya, jika memang ada barang yang tidak terbawa, mohon laporkan juga.
Selanjutnya tim pemadam. Contohnya ya, api dapat dikendalikan atau tidak dapat dikendalikan. Selanjutnya, jumlah APAR yang digunakan berapa, hidran, box hidran atau hidran pilar yang digunakan berapa. Ini laporkan juga ke Ketua IRT. Tim P3K, pelaporan atas nama A terluka ringan atau berat. Apakah sudah diatasi atau tidak? Nah, bila tidak teratasi, apakah sudah dibawa ke rumah sakit, dan seterusnya. Ini untuk tim 3K ya. Selanjutnya tim teknisi. Nah, ini proses kebakaran berjalan sesuai prosedur. Sebutkan equipment yang tidak berfungsi dengan baik. Nah, ini jika memang ada peralatan yang terkendala atau rusak, infokan ke IRT juga ya. Contohnya apakah pompa hidran mati, lampu emergensi mati, dan lain-lain. Selanjutnya tim rescue. Contohnya bila mana ada yang terjebak di lantai 12 atau dan gedung mana lah gitu ya. Jadi laporkan juga apakah berhasil diselamatkan atau tidak. Selanjutnya tim security. Nah, ini harus melaporkan juga atas nama tamu nih, concernnya ke security ke tamu. Tamu ABC, namanya sebutkan apakah ada yang terjebak, ada yang terluka atau tidak, dan barang-barang penting atau aset perusahaan lainnya komplit atau tidak ada kehilangan. Nah, ini laporan security ya, penting juga seperti ini. Dan tim security juga melaporkan mobil pemadam yang datang ke lokasi ada berapa unit, dan mobil ambulans yang datang berapa unit. Ini laporan tim security. Nah, Sobat Jati, setelah tim IRT melakukan pelaporan ke ketua IRT, nah, ketua IRT itu akan membuat pendataan dan laporan. Nah, ini gunanya ini untuk kebutuhan evaluasi manajemen dan juga pelaporan ke instansi terkait seperti kepolisian, damkar, dan lain-lainnya. Nah, ini catatan penting dari struktur emergency response team ya. Yang pertama itu harus dilakukan pelatihan bagi personel yang berada di dalam organisasi tersebut, seperti tugas dan tanggung jawabnya. Jadi pada saat kita sudah menunjuk orang tersebut bersedia untuk berada di emergency response team tersebut, harus kita latih dan memahami tugasnya masing-masing. Dan yang kedua, dilakukan pelatihan evakuasi rutin setidaknya 1 tahun 2 kali. Nah, 1 tahun 2 kali ini 6 bulan penghuni gedung itu mengetahui bahwa akan ada kegiatan evakuasi, dan yang 6 bulan kemudiannya dipastikan penghuni gedung itu tidak mengetahui akan ada proses pelatihan evakuasi. Fungsinya adalah kita akan mengevaluasi atau menghitung seberapa cepat responnya pada saat terjadinya keadaan darurat. Oke, Sobat Safety, terima kasih sudah mengikuti dan melihat video-video kami ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada pertanyaan atau sharing, bisa komen di kolom komentar.